Belum, Bu. Belum makan. Kenapa belum Udah, Bu. makan? Perpajakan pertemuan keempat ya. Udah ada yang buka itunya? Apa? Kuis dan tugasnya? Udah, Bu. Ini saya langsung aja ke materi ya. Jadi materi di pertemuan keempat ini membahas mengenai pajak penghasilan final ya. Nah, di sini jadi karakteristik PPh final itu tidak dihitung di SPT tahunan. Selanjutnya, objek PPh final itu juga tidak boleh dibiayakan secara fiskal. Kemudian tidak dapat dikreditkan terhadap total PPh terutang. Kenapa harus pajak final? Intinya untuk penyederhanaan administrasi, ya. Kemudian terjadinya itu hanya sekali, tidak secara rutin. Nah, selanjutnya PPh final itu terdiri dari ada PPh pasal 4 ayat 2, yaitu yang mengatur pemotongan pajak atas bunga deposito, bunga obligasi, surat utang negara, bunga simpanan koperasi, kemudian hadiah undian, selanjutnya penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, kemudian penghasilan dari penjualan harta berupa tanah dan atau bangunan, dan penghasilan tertentu lainnya yang diatur di peraturan pemerintah. Nah, yang diatur di PMK tahun 2018 ini mengatur pajak penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan, ya. Di sini dikenakan PPh final tarifnya 20%. 20% dari jumlah bruto atau sesuai tax treaty. Selanjutnya subjek pemotongan ini ya, ada wajib pajak dalam negeri, luar negeri, kemudian DUT. Pemotong pajaknya bisa Bank Indonesia, dana pensiun ya, yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang dikecualikan nih, ini yang dikecualikan yang tidak dipotong PPh final. Contohnya bunga deposito ya, atau sertifikat Bank Indonesia. Yang dikecualikan yaitu bunga deposito dan sertifikat Bank Indonesia tidak melebihi sebesar 7.500.000 dan jumlahnya tidak dipecah-pecah ya. Jadi kalau masih di bawah 7,5 itu tidak dikenakan pajak final. Selanjutnya, orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang penghasilannya dalam 1 tahun pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi PTKP. Selanjutnya, bunga atau diskonto yang diterima yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri. Selanjutnya, bunga yang diperoleh dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, lalu bunga tabungan pada bank dalam rangka kepemilikan rumah susun dan rumah susun sederhana. Jadi ini semua ada di di peraturannya ya, peraturan pajaknya. Nah, ini PPh atas hadiah undian. Jadi hadiah undian itu dikenakan tarifnya 25% dari jumlah bruto ya.
Tadi kalau bunga deposito dikenakan 20%, ini hadiah undian 25%, ya. Nah, oh ini beda-beda nih. Jadi hadiah kalau yang undian itu termasuk kategori PPh final, yaitu tarifnya 25% kali bruto. Ya, ini undian termasuk final. Nah, selain undian, ya di luar undian seperti lomba, penghargaan, pekerjaan, jasa, dan kegiatan itu tidak dikenakan PPh final. Ya, tidak dikenakan PPh final. Jadi kalau misalnya dari wajib pajak badan, kalau badan itu dikenakan PPh pasal 23, tarifnya 15% kali bruto. Kemudian kalau wajib pajak luar negeri itu tarifnya PPh pasal 26, tarifnya 20% kali bruto. Selanjutnya PPh 21 untuk orang pribadi. Ya, PPh 21 ini untuk orang pribadi menggunakan tarif PPh pasal 17. Ya, jadi yang final hanya hadiah undian. Selain undian disesuaikan dengan ininya, apakah perusahaan atau orang luar negeri atau orang pribadi dalam negeri. Nah, kemudian yang terkait PPh final itu ada sewa tanah dan atau bangunan. Ya, tarifnya 10%. 10% kali brutonya. Ya, ini termasuk final. Ini bisa dibaca aja ini. Nah, ini nih ya. Jadi sewa harta berupa tanah atau bangunan itu dikenakan PPh final 10% kali bruto. Kemudian kalau sewanya berupa kendaraan angkutan darat, ya sewa kendaraan, itu dikenakan PPh pasal 23, tarifnya 2% kali bruto. Kemudian aset lainnya itu dikenakan PPh pasal 23, tarifnya 2% kali bruto. Nah, di sini tadi kan bunga deposito, kemudian hadiah, kemudian sewa tanah. Nah, sekarang yang keempat yang dikenakan final yaitu penghasilan dari transaksi penjualan saham. Jadi kalau kalian menjual saham itu dikenakan PPh final. Tarifnya itu ini 0,1% dari nilai transaksi penjualan. Ya, 0,1 dari nilai transaksi penjualan. Nah, kalau pemilik sahamnya, pendirinya, ya, pemilik saham pendirinya itu dikenakan ini 0,5%. Jadi lebih besar, ya. Kalau misalnya pemilik sahamnya pendirinya itu dikenakan 0,5% dari pada saat penawaran umum sahamnya atau pada saat penutupan bursa akhir. Ya. Selanjutnya ini pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang tadi sewa harta ya. Nah, ini. Ya, jadi pengalihan itu misalnya warisan ya. Misalnya orang tua mewariskan tanah kepada anaknya. Nah, itu disebut pengalihan. Nah, tarifnya ini, tarifnya 25% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Kalau yang atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana, itu dikenakan 1% dari jumlah bruto. Kemudian kalau bangunannya itu milik pemerintah atau BUMN atau BUMD itu dikenakan 0%. Ya, jadi kalau pemilik bangunannya punya pemerintah itu dikenakan 0%. Selanjutnya ini bisa dibaca aja nilai pengalihannya. Kemudian
PPh itu dihitung berdasarkan jumlah setiap pembayaran angsuran, uang muka, bunga, pungutan, dan tambahan yang lainnya. Nah, ini yang dikecualikan nih. Yang dikecualikan dari pemotongan PPh final. Jadi, apabila orang pribadi yang penghasilannya di bawah PTKP dan jumlahnya itu kurang dari 60 juta. Jumlah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan itu di bawah 60 juta. Itu dikecualikan ya. Tidak dikenakan PPh final. Kemudian ini yang termasuk rumah sederhana itu apa? Rumah susun itu apa? Ya, di sini ada kategorinya. Misalnya dilengkapi dengan kamar mandi, kemudian ada dapurnya, ya. Kemudian selanjutnya terkait BPHTB. Ini BPHTB itu juga dikenakan PPh final apabila yang disebabkan karena adanya pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Ya, tetapi BPHTB ini tidak dikenakan apabila kurang dari 60 juta. Ya. Selanjutnya ini untuk pembayaran PPh dengan SSP surat setoran pajak. Ya, ini dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan. Kecuali apabila kalau SSP-nya kurang dari 3 juta maka tidak dikenakan PPh final. Ya. Tapi kalau udah lebih 3 juta ya dikenakan PPh final SSP-nya. Itu. Selanjutnya ini bunga obligasi. Ya, bunga obligasi, kemudian obligasi itu kan pasti ada kupon, ada bunganya. Ya. Tarif bunganya itu obligasi mana tadi? Nih. Tarif bunganya obligasi dengan kupon yaitu 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT. Sedangkan 20% itu untuk yang orang luar negeri. Tarif diskonto juga sama ya. Jadi 15% untuk dalam negeri dan BUT, 20% untuk orang luar negeri. Ini juga sama ya. Jadi obligasi yang dengan bunga atau obligasi tanpa bunga itu sama tarifnya. 15% untuk dalam negeri dan BUT, 20% untuk orang luar negeri. Kemudian bunga atau diskonto obligasi yang diterima perusahaan reksadana. Kalau kalian punya reksadana, itu bunganya juga dikenakan PPh final. Tetapi ada ketentuan ini, ketentuannya kalau diperoleh dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 itu dikenakan tarif 5%. Tetapi untuk tahun ini, tahun 2021 dan selanjutnya dikenakan 10%. 10 apa 15 ya ini? Kayaknya 15% deh. 15%. Ya, berarti ada kenaikan. Ya, ini kalau reksadana. Selanjutnya, pemotong PPh tidak dilakukan pemotongan, yaitu bunga obligasi yang diterima dari bank wajib pajak dalam negeri dan luar negeri sebagai BUT, dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Ini sama kayak tadi ya, ini yang saham tadi. Penjualan saham itu dikenakan 0,1%. Kemudian revaluasi. Nah, revaluasi aset tetap ini juga dikenakan PPh final.
ya revaluasi, yaitu 10% kali selisih lebih penilaian kembali. Revaluasi itu berarti ini untuk aset tetap ya, aset tetap. Selanjutnya ini terkait surat perbendaharaan negara, yaitu untuk dalam negeri dan luar negeri itu sama ya. Tarifnya 20% kali diskonto. Kalau yang orang luar negeri itu bisa menggunakan tarif P3B ya. Ini bisa dibaca aja yang dikecualikannya. Nah, kemudian nih koperasi. Koperasi ini juga dikenakan PPh final ya. Jadi kalau misalnya bunga simpanannya sampai dengan sebesar 240.000 per bulan, maka dikenakan tarif 0%. Selanjutnya, apabila bunga simpanannya lebih besar dari 240, maka dikenakan tarif 10% per bulan. Ya, biasanya sih kebanyakan yang ini ya, lebih dari 240 per bulan, jadi dikenakan tarif 10%. Kemudian jasa konstruksi. Jadi subjek pajak usaha jasa konstruksi itu ada orang pribadi, ada badan, ada BUT yang bergerak di bidang jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi. Jadi kalau kalian kerja di perusahaan jasa konstruksi itu dikenakan PPh final. Nah, ini tarifnya nih. Ya. Tarifnya itu berupa tarif final. Jadi ada jasa pelaksanaan dan ada jasa perencanaan dan pengawasan. Nah, kalau jasa pelaksanaan yang memiliki kualifikasi usaha kecil itu 2% tarifnya. Kemudian yang tidak memiliki kualifikasi usaha itu 4%. Kemudian yang memiliki kualifikasi usaha menengah atau besar itu 3%. Kemudian jasa perencanaan dan pengawasan yang memiliki kualifikasi usaha 4%, kemudian yang tidak memiliki kualifikasi usaha itu 6% dari jumlah pembayaran yang dinyatakan sebagai kontrak, tidak termasuk PPN. Jadi tarifnya ini sebelum PPN. Ya. Kemudian ini bisa dibaca aja. Nah, kemudian nih untuk membayar PPh final itu selambat-lambatnya pembayarannya itu tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian kalau untuk pelaporannya itu selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Ya, setelah penyetoran. Ya, jadi pembayaran PPh final paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, kemudian dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Ini ada contoh soal. Jadi seperti ini nih kalau mau gampangnya sebenarnya sih nggak perlu diapal tarifnya. Jadi lihat aja di bukti potong. Nanti kalau kalian udah kerja itu ada namanya bukti potong. Udah ada belum ya? Nah, di sini nih. Ya. Jadi ini ada PPh pasal 4 ayat 2 ini SPT-nya. Nah, di sini udah ada semua nih ya, bunga, penjualan saham, hadiah, jasa konstruksi, bunga simpanan. Nanti tinggal di ini aja tinggal dihitung. Atau kalau yang jasa konstruksi seperti ini. Mana ya?
Kok sama sih? Oh ini nih jasa konstruksi. Nah ini bukti potongnya atas hadiah undian. Di sini tarifnya udah ada 25%. Jadi nggak perlu diapal lagi ya. Cuma kalau ujian ya harus dihafal, cuma kalau nanti bekerja itu nggak perlu apal. Jadi udah ada di bukti potongnya hadiah undian 25% tarifnya. Kemudian diskonto SBI, tabungan, deposito, bunga, ya jasa giro. Oh ini belum ada ya. Kemudian ini penjualan saham. Saham pendiri 0,5%, bukan saham pendiri 0,1%. Ya, ntar dimasukin nilai penjualannya berapa dikali tarifnya dapat PPh yang dipotong. Kemudian ini sewa tanah dan atau bangunan, ini juga dikenakan PPh final, tarifnya 10%. Ya. Kemudian ini bukti potong PPh final untuk usaha jasa konstruksi. Nah, di sini udah ada tarifnya ya, jadi nggak perlu diapal. Ada jasa pelaksanaan, ada jasa perencanaan. Kemudian ada PPh final bunga diskonto obligasi surat berharga negara SBN. Selanjutnya ada koperasi. Ini koperasi yang tadi ya. Jadi kalau kurang dari 240 itu tarifnya 0%, kemudian lebih 240 tarifnya 10%. Selanjutnya ini transaksi derivatif, sekuritas berharga. Kemudian dividen ya. Dividen yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri itu dikenakan tarif 10%. Dividen. Ya, udah. Nah, kita ke contoh soal dulu nih. Jadi, soal yang pertama, di sini Bank Mutiara, ya, dia mengadakan undian. Undiannya ini berupa 1 unit mobil, ya, sebesar 210 juta. Ya, kemudian tadi kan hadiah undian itu dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 final. Tarifnya berapa? Tarifnya 25%. Ya, bener nggak tadi hadiah undian? Hadiah undian 25% nih ya. Nih, hadiah undian 25%. Nanti di sini diisi nih NPWP yang pemenangnya. NPWP ini CV Sukses Jaya. Ya, jadi diisi nih NPWP-nya ini 0355544652. Kemudian namanya CV Sukses Jaya, alamatnya ini. Kemudian jenis hadiah undian, yaitu undian mobil. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 210 juta. Nah, kemudian tarifnya 25%. Maka PPh yang dipotong yaitu 52.500. Dipindahkan ke sini, ya. Nah, nanti di pemotongnya diisi nama banknya. Karena kan di sini Bank Mutiara yang mengadakan undian. Di sini diisi Bank Mutiara. Ya. Ini untuk mengisi bukti potong. Nah, kemudian di sini di SPT-nya. Ini kan SPT nih, SPT PPh 4 ayat 2. Diisi bagian ini nih, hadiah undian. Nih, di sini hadiah undian ya. Di nomor 4. Itu. Kemudian yang contoh soal 2, ini Tuan Rusdi punya beberapa ruko yang disewakan. Ya,
perusahaan berdikari menyewa 2 ruko dengan harga 50 juta per ruko. Nah, tadi kan sewa tanah dan atau bangunan itu juga dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 final. Tarifnya yaitu 10% kali 50 juta kali 2. Ya. Ini 2 bangunan, 2 ruko, ya. Gitu. Kemudian yang soal ketiga ini terkait dividen. Jadi perusahaan membagikan dividen kepada para pemegang saham, yaitu sahamnya itu sebanyak 100.000 dari total saham yang beredar sebanyak 400.000. Dividen tunai yang dibagikan sebesar 1.000 per lembar saham. Maka rumusnya itu berarti tarifnya kan tadi dividen itu 10%. 10% dikali berapa lembar saham? 100.000 dikali dividen tunai yang dibagikan 1.000 per lembar saham. Jadi hasilnya 10 juta. Yang penting sih kalau udah apal tarifnya itu udah gampang ya untuk menjawab soalnya. Jadi kalau bisa dibuat ringkasan sendiri, oh tarif ini tarifnya segini gitu. Selanjutnya yang soal keempat itu terkait jasa konstruksi. Ya. Di sini ada bendaharawan mengadakan pembangunan gedung dengan perencana Tuan Joshua, pelaksananya PT Bangun Indah, pengawasnya CV Pratama. Nilai perencanaannya kualifikasi usaha itu sebesar 66 juta. Ya. Nah, berarti dikenakan PPh final atas perencanaan konstruksi. Coba benar nggak tarifnya 4%? Ini yang tadi. Jasa perencanaan dan pengawasan yang memiliki kualifikasi usaha ini dikenakan tarif 4%. Ya, berarti di sini 4%. Udah benar berarti. Dikali 66 juta brutonya. Jadi hasilnya 2640. Ya. Selanjutnya yang kelima, ini juga sama, tetapi ini pelaksanaan. Ya, kalau tadi yang keempat perencanaan, yang kelima pelaksanaan konstruksi. Ya, pelaksanaan ini dikenakan PPh final. Dia memiliki kualifikasi usaha kecil. Berarti ini jasa pelaksanaan yang memiliki kualifikasi usaha kecil, yaitu dikenakan tarif 2%. Dikenakan tarif 2%, berarti 2% kali berapa ini brutonya. Gitu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Ibu izin bertanya. Boleh, Rizky. Mohon maaf saya matikan kamera ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Jadi berarti kalau misalkan yang kita lihat di televisi, kalau misalkan ada kuis-kuis dari iklan-iklan, contohnya kayak PT White Coffee lah ceritanya kan. Iya. Mereka bikin kuis, terus ada yang nelpon, terus dibilang selamat Anda mendapatkan 2 juta rupiah dipotong pajak lah. Berarti Oh iya. Berarti tadi saya sempat coba hitung-hitung di kalkulator, dibilang 2 juta rupiah dipotong pajak berarti cuma dapat 500.000. Berarti cukup kecil ya. 2 juta dikali 25% ya, Bu? Iya, 25% itunya pajaknya. Ya, terus kalau saya dengar 500.000 rupiah, saya lihat cuma 125.000 kalau nggak salah. Berarti besar juga potongannya. Ya, lumayan. Berarti itu yang datang ke rekening kita nanti yang sudah dipotong. Iya, yang sudah bersih. Jadi perusahaannya itu yang melaporkan White Coffee, yang melaporkan pajaknya gitu. Kita terima bersih aja.
begitu. Oke, Ya terima kan kasih, Bu. gini, kenapa potongannya besar hadiah undian? Karena kan kita nggak perlu mikir gitu, maksudnya pertanyaannya itu kan nggak sulit. Ya, pertanyaan itu kan nggak sulit. Kemudian kita nggak perlu mikir gitu kan. Jadi kayak apa sih keberuntungan ya? Eh, apa ya? Beda dengan seperti lomba gitu. Kalau lomba itu kan kita perlu kerja keras gitu kan, perlu upaya. Kalau ini kan nggak perlu upaya gitu. Jadi ya pajaknya lebih besar yang undian gitu. Jadi pemberian cuma-cuma kan kalau undian itu gitu. Jadi kalau pemberian cuma-cuma ya pajaknya besar. Nah, Begitu sih. terus kalau yang tadi mobil, tadi kan Ibu sempat bahas mobil juga tuh, yang harganya berapa tadi ya? Terus kena Heeh. pajak 25%. Itu maksudnya saya masih masih bingung, Bu. Itu mobilnya datang ke kita, maksudnya potongan pajaknya itu gimana? Misalkan saya dapat mobil Kijang Innova gini kan, Mm. dari suatu kayak undian lah, Iya, dari perusahaan lah, ya perusahaan mana perusahaan, gitu. ya Heeh. saya dapat, terus dipotong pajak, yang kepotong pajak maksudnya Iya, itu mobilnya tetap datang ke saya, terus saya bayar pajak sekian sekian atau perusahaannya? enggak. Enggak, jadi orang pribadi itu ya udah terima bersih. Jadi misalnya nih perusahaan Indofood memberikan undian berupa mobil. Nah, si Rizky nih pemenangnya gitu kan. Nah, itu nanti Rizky terima bersih mobilnya gitu. Tergantung sih ya, tergantung kesepakatan. Tapi biasanya tuh mobilnya tetap Rizky terima ya. Cuma mungkin nanti gimana ya? Eh, apa ya? Jadi pajaknya itu tetap tetap Indofood-nya yang melaporkan gitu, yang membayarkan itu juga tetap Indofood-nya. Cuma apa ya? Eh, kalau mobil itu oh jadi gini, nanti kan si Indofood itu kan memotong pajaknya Rizky nih, ya kan, memotong pajaknya Rizky, kemudian kan Indofood itu kan yang menyetorkan pajaknya. Nah, selain menyetorkan itu kan melaporkan. Nah, kalau pelaporannya itu si Rizky yang melaporkan pajaknya, tetapi kalau pemotongan dan pembayaran itu perusahaannya gitu. Jadi nanti Rizky masukin hadiah undian itu di SPT yang PPh 21 yang orang pribadi gitu. Iya, Kayak Bu. iya kan? Ya. Nah, tapi nominalnya ya yang sudah dipotong sih yang dimasukin di SPT PPh 21 gitu. Itu dilaporkan sama Rizky gitu. Oh, oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, jadi perusahaan hanya motong dan membayarkan. Tetapi pelaporannya ada di Rizky. Tapi ada juga gini, ada juga perusahaan yang tapi biasanya sih kalau pajak itu ditanggung oleh pemenang ya. Berarti Rizky dipotong nih pajaknya. Berarti Rizky harus menyetorkan sendiri gitu. Kalau misalnya pajak ditanggung oleh pemenang, berarti ya kita yang harus bayar pajaknya itu sendiri gitu. Dan kita juga yang melaporkannya gitu. Tapi kita tetap info ke perusahaannya itu sih, ke perusahaannya Indofood kalau kita tuh udah melakukan pembayaran pajak gitu atas pajak hadiah undian. Nanti kita laporkan di SPT PPh 21 gitu. Ya itu makanya kita memang jadinya nggak 100% ya, nggak 100% gitu. Tapi kalau bentuknya mobil, saya juga belum tahu sih. Ada yang udah terima itu belum? Ada yang pernah terima undian nggak? Ada yang pernah terima undian? Saya belum pernah, Bu, makanya nanya. Kalau bentuknya barang, kalau bentuknya barang bingung juga sih ya. Apa kita yang bayar sendiri kali ya pajaknya? Soalnya saya pernah
punya tetangga tuh. Jadi dia ikut yang acara di NTV yang namanya Super Deal kalau pernah dengar Oh tuh. iya iya. Jadi ada yang dapat mobil, cuman katanya dia harus menyetorkan kayak Pajaknya ke pihak Super Deal-nya. ke Jadi perusahaannya itu. ya ke Super Deal-nya. Jadi kan Oh mobil misalkan 150 juta lah iya. dibulaskan. Heeh. Terus kena pajak sekian. Pajaknya Nah, pajaknya 10%. ya dikasih ke sana. 25%, Deng, Ya 25%. itunya yang dikasih ke pihak Super perusahaannya. deal-nya, iya. Iya. Hmm, iya sih. Eh, kayak pajak, kayak apa? Eh, apa sih namanya tuh? Biaya-biaya surat-suratnya ya. Itu kayaknya kita deh yang ditanggung. Ya nggak sih? Biaya surat, biaya pajak itu kita yang membayar apa? Yang bayarin ya. Nggak tahu Bu, belum pernah menang soalnya. Arif Ya, katanya Bu, Arif katanya pernah tadi katanya gitu Bu. ya, Apaan? Enggak bohong. ya kan hadiah ditanggung oleh pemenang, berarti ya kita dong. Kita yang dapat hadiah, kita yang harus bayar pajaknya berarti. Ya, kita yang harus bayar pajaknya berarti. Saya mau. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Ini PPH potput namanya, potong pungut ya. Jadi PPH yang dipotong oleh pihak ketiga, yaitu PPH final. Saya tuh mau ngasih materi apa ya, bentar. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Sama seperti saham gitu kan. Misalnya kita mau jual saham. Nah, tadi kan kita kalau jual saham kan kita dapat apa namanya untung ya, untung apa rugi, tetapi harus ada pajaknya juga gitu kan. Termasuk penjualan tanah, penjualan saham itu dikenakan juga apa namanya ininya apa pajaknya. Nah, ini soal brevet nih, soal brevet ya yang terkait PPH potput potong pungut ya. Di sini ada PPH pasal 22, 23, 26, 15, 4 ayat 2. Nah, kita kan yang 4 ayat 2 ya. Jadi mana ya? Nih, yang dikenakan PPH 4 ayat 2 itu ada sewa gudang, yang tadi simpanan koperasi, kemudian bunga tabungan, kemudian hadiah undian, kemudian penjualan tanah, ini juga kena, jasa pelaksanaan konstruksi, kemudian dividen, selanjutnya penjualan saham. Ya, saya mana ya? Iya, namanya PPH potput sih. Coba kalau ujian PPH badan. Oh, ini orang pribadi nih. PPH badan. Oke deh. Ada yang mau tanya nggak? PPH final. Jadi
Itu kan kasusnya hadiah undian. Gimana ya? Jangankan undian, kalau kita punya tanah atau kendaraan gitu kan, kita sewakan kendaraan itu kan kita yang dipotong pajaknya. Jadi kita punya aset apa, itu kita harus potong pajak. Gitu. Jadi bukan perusahaan yang melakukan pemotongan pajak, tetapi kita sendiri. Jadi kita terimanya itu nggak penuh, tetapi terimanya itu yang sudah dipotong pajak. Gitu. Dan itu nanti kita laporkan di SPT PPh 21 orang pribadi. Gitu. Kan tadi sewa kendaraan, misalnya kita punya kendaraan, terus kita sewain, ya, kita sewain ke perusahaan. Nah, kita dikenakan PPh pasal 21, itu kalau orang pribadi. Atau misalnya kita punya ruko tadi, kita punya ruko, nah kemudian kita sewakan ruko itu kepada kepada perusahaan, nah kita juga nanti dipotong pajaknya, gitu. Jadi yang bayarin pajaknya itu perusahaan, tetapi kita terima nggak bersih. Ya sebenarnya sih kita sendiri yang harus bayar pajak. Cuma nanti kita terima bukti potongnya dari perusahaan. Kalau kita tuh udah dipotong, udah dibayarin gitu pajaknya. Gitu. Jadi emang aset yang kita miliki itu harus dipotong sesuai ya ketentuan perpajakan. Kayak gitu. Dan nanti dilaporkan di SPT-nya. Gitu. Misalnya kita terima hadiah undian, tetapi di perusahaan kan pasti mencatat kan siapa yang nerima undian ini. Pasti kan dia minta identitas kita nih, minta KTP, minta NPWP, minta KK gitu kan. Nah, pasti kan tercatat tuh. Nah, nanti ketahuannya kalau kita nggak masukin hadiah undian di SPT PPh 21 kita, itu nanti kita yang kena sanksi. Ya, kita kena denda sama orang pajaknya gitu. Jadi memang antara perusahaan dan orang pribadi itu harus balance. Harus sama-sama saling saling memberikan informasi gitu. Harus saling melaporkan, saling menyetorkan. Kayak gitu. Misalnya nih gaji. Ya, gaji aja. Kalian kan kalau udah kerja itu kan dapat gaji. Nah, gajinya itu kan kalian terima bersih kan pasti gajinya. Kan yang bayarin memang perusahaan. Tetapi secara nggak langsung itu sebenarnya uang gaji kita dipotong gitu. Artinya kita kita bayar pajak tetapi melalui perantara, yaitu melalui perusahaan. Gitu. Jadi perusahaan daripada minta uang lagi ke kita, lebih baik ya udah langsung aja dipotong, gitu kan. Nah, langsung dipotong, nanti perusahaan ngasih bukti potong ke kita. Gitu. Ke kita nih, nanti kita laporin gaji kita itu di SPT PPh 21. Begitu. Ini baru PPh 4 ayat 2 ya. Nanti selanjutnya ada minggu depan PPh 21. PPh 21 lebih banyak lagi nanti latihannya dan teorinya. Kalau sekarang baru PPh final. PPh final ini masih sedikit lah. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak ada, kita kerjakan itunya